Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 73 terkait masalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin, a'immatan, para imam, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi bimbingan, memberi petunjuk dan hidayah dengan perintah kami. Wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan berbagai kebaikan dan kebajikan, al khairat, wa iqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ita'az zakat, dan menunaikan zakat, wa kanu lana 'abidin, dan hanya kepada kamilah, pada Allah mereka selalu menyembah dan beribadah. Karakteristik dan tugas yang dinyatakan dalam ayat ini tentang para pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yaitu para rasul, para nabi, dan para wasi mereka. Karakteristik mereka adalah yang pertama, yahduna bi amrina, membimbing umat manusia dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan wahyu kepada mereka dan mereka membimbing umat manusia dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka menerima wahyu ilahi untuk melakukan perbuatan yang baik, mendirikan salat, menunaikan zakat dalam rangka mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Itu sudah kita bahas kalau salah tentang falsafah dan hikmah zakat ya, atau sedekah. Sudah kita bahas tentunya secara panjang lebar, yaitu untuk mengurangi kesenjangan dan jarak antara fakir miskin dan orang kaya, maka diwajibkannya adanya zakat dari orang kaya dan infak serta sedekah. Karakteristik yang ketiga adalah terus melayani Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka harus melayani Allah untuk memimpin masyarakat. Wa kanu lana 'abidin. Ya, dengan jalan mentaati Allah, dengan jalan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para pemimpin tersebut senantiasa membimbing masyarakat, membimbing umat manusia. Itulah tiga karakteristik seorang pemimpin ilahi. Membimbing umat manusia dengan firman Allah, menerima wahyu untuk melakukan berbagai kebaikan, dan terus melayani Allah dengan membimbing mereka dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ingin membicarakan tentang kepemimpinan sebagai persyaratan sebuah kemenangan. Artinya tidak mungkin kemenangan dapat diraih tanpa adanya seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah jelas menyatakan kekuatan dan kekuasaan sebagai persyaratan bagi seorang pemimpin yang adil dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran menukil beberapa contoh ilustratif. Salah satu contohnya adalah kisah Talut yang juga dinyatakan dalam kitab Injil. Talut adalah seorang lelaki yang tinggi. Dia sangat kuat dan juga tampan. Dia memiliki saraf yang kuat, otot yang kuat, dan dia sangat bijaksana dan juga cerdas. Ada yang mengatakan bahwa dia disebut Talut karena dia sangat tinggi. Kita perhatikan ayat berikut ini dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum
ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan Bani Israel pada Nabi Musa agar mengangkat seorang pemimpin ya untuk dapat memerangi musuh-musuhnya. Juga dalam surat yang lain yaitu surah Al-Baqarah pada ayat 247 sebagai kelanjutan ayat yang tadi itu Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, ke Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Talut menjadi rajamu, menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana si Talut bisa memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Di sini mereka memprotes atas diangkatnya Talut sebagai pemimpin karena Talut bukan orang yang kaya, bukan dari kaum bangsawan. Kemudian Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Talut memiliki ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kita melihat bahwa memiliki seorang pemimpin yang kuat dan cerdas merupakan faktor penting dalam mencapai kemenangan dan keberhasilan. Ya. Jadi kekuatan itu, ya, kekuatan pemimpin bukan hanya dilihat kekuatan fisiknya, tapi dilihat bagaimana pemimpin membangun kekuatan. Ya, misalnya kita lihat sekarang bagaimana nampak kekuatan wilayatul faqih atau wali faqih di Republik Islam Iran. Betapa mereka telah memiliki kekuatan yang begitu tinggi, telah mampu menciptakan berbagai macam senjata yang dapat membuat musuh-musuh Islam menjadi takut. Ini merupakan kekuatan karena Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi persiapkanlah kekuatan untuk memberi kabar takut, untuk menakutkan musuh-musuh kalian. Itu jelas bahwa seorang pemimpin harus mampu menciptakan kekuatan. Ya. Kalau dirinya tidak kuat atau tidak mampu menciptakan kekuatan, bagaimana akan menghalau musuh-musuh Islam? Itu jelas bahwa rakyat yang kuat ketika pemimpinnya kuat. Nah, di sini kita lihat bahwa Talut sebagai seorang pemimpin ya yang memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga mampu menghalau musuh-musuh yang memerangi mereka. Talut memimpin tentara dan membuktikan kemampuannya untuk menjalankan urusan militer dan negara dalam waktu yang sangat singkat. Lalu dia pergi untuk melawan musuh yang serius mengancam mereka. Dia menekankan bahwa hanya mereka yang sepenuh hati tertarik untuk berperang dengan musuh yang bisa menemaninya. Kemudian Bani Israel akhirnya berhasil mengatasi pasukan Jalut, mengalahkan pasukan Jalut, dibawa ke pemimpinan seorang pemimpin yang kuat yang bernama Talut. Dengan mempelajari kisah ini, kita dapat melihat bahwa aspek yang paling penting dari kepemimpinan adalah pengangkatan ilahi, ilmu dan kekuasaan. Karena kita lihat bahwa tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun sebagai pemimpin umat yang tidak diangkat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seluruh pemimpin, seluruh nabi dan rasul Allah yang mengangkat. Tidak ada pemilu untuk nabi, untuk rasul. Semua Allah yang mengangkat.